سوف يعلمون. Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram bukanlah sekadar tanggal biasa dalam kalender Hijriyah. Ia adalah lembaran sejarah yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting dan penuh hikmah yang menjadi saksi bisu kebesaran dan pertolongan Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Mari kita selami 10 peristiwa agung yang terjadi pada hari Asyura ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan meningkatkan keimanan kita. 1. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Salah satu peristiwa paling fundamental adalah diterimanya taubat Nabi Adam setelah beliau dan Hawa dikeluarkan dari surga. Ini menunjukkan kemurahan Allah dalam mengampuni hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. 2. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam di Gunung Judi. Setelah banjir besar yang menenggelamkan kaum kafir, kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh dengan selamat di Gunung Judi pada hari Asyura. Ini menandai berakhirnya azab dan dimulainya kembali kehidupan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit berhentilah. Dan air pun surut, perintah pun dilaksanakan, dan kapal itu pun berlabuh di Bukit Judi. Quran Surah Hud ayat 44. 3. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari api Namrud. Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud yang zalim. Namun atas kuasa Allah, api itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Peristiwa ini juga diyakini terjadi pada 10 Muharram, menunjukkan perlindungan Allah bagi hamba-Nya yang teguh beriman. Peristiwa ini dikuatkan dalam firman Allah. Kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. 4. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari Firaun dan Laut Merah dibelah. Ini adalah salah satu mujizat terbesar yang sangat masyhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun dengan membelah Laut Merah. Firaun dan pasukannya kemudian tenggelam. Peristiwa ini terjadi pada hari Asyura. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Hadis terkait puasa Asyura. Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, Rasulullah tiba di Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur, maka kami pun berpuasa. Rasulullah bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan dari penyakitnya. Nabi Ayub AS diuji dengan penyakit parah yang berkepanjangan. Pada hari Asyura, Allah mengangkat penyakitnya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84. 6. Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan paus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus setelah meninggalkan kaumnya. Pada hari Asyura, Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus dengan selamat. Maka kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Lalu kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman kepadanya, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surah As-Saffat ayat 145-48. 7. Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara. Setelah melalui berbagai fitnah dan ujian, Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi bendaharawan negeri Mesir. Peristiwa pembebasan ini juga diyakini terjadi pada hari 10 Muharram. Dan Yusuf berkata,
Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Quran Surah Yusuf ayat 55. 8. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diangkat ke langit. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa hari Asyura adalah hari kelahiran Nabi Isa. Selain itu, pada hari ini pula Allah mengangkat Nabi Isa ke langit setelah beliau dikepung oleh kaum yang ingin membunuhnya. Hal ini sebagaimana yang dijelas dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 57 hingga 158. 9. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman AS diberikan kerajaan dan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin. Kekuasaan ini diyakini dianugerahkan pada hari Asyura. Allah berfirman, "Dan kepada Sulaiman kami tundukkan angin, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Quran Surah Saba ayat 12. 10. Syahidnya Imam Husain di peristiwa Karbala. Peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengguncang hati umat Islam adalah kesyahidan cucu Rasulullah, Imam Husain bin Ali, bersama anggota keluarganya di Padang Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Ini adalah simbol perlawanan terhadap kesaliman dan pengorbanan demi prinsip-prinsip Islam. Meskipun tidak ada ayat atau hadis spesifik yang menyebutkan peristiwa Karbala itu sendiri karena terjadi setelah masa Nabi, namun banyak hadis yang menekankan kecintaan Nabi kepada cucu-cucunya, Hasan dan Husain, serta balasan bagi orang yang mensalimi mereka. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang perjuangan melawan kesaliman. Hadis tentang kecintaan Nabi kepada Hasan dan Husain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda-pemuda surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari 10 peristiwa ini kita bisa melihat betapa agungnya hari 10 Muharram. Ini adalah hari di mana Allah menunjukkan kekuasaannya, memberikan pertolongan kepada para nabinya, dan menguji kesabaran hamba-hambanya. Sebagai umat muslim, mari kita sambut hari Asyura dengan memperbanyak ibadah, merenungkan sejarah yang terkandung di dalamnya, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Yang paling utama adalah puasa pada hari Asyura yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah, bahkan disunahkan juga berpuasa sehari sebelumnya tanggal 9 Muharram sebagai pembeda dengan kebiasaan Yahudi. Semoga dengan begitu kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.